Pemirsa, masih bersama saya Peter Gonta di program Impact di berita1.com. Ingin saya sampaikan bahwa memang kesempatan yang diberikan kepada kami pada saat ini adalah untuk bertemu muka atau berbicara bersama dengan bakal calon Wakil Gubernur DKI Pak Ahok. Tapi juga ingin kami sampaikan bahwa Anda juga seperti sebelumnya kami telah berbicara atau bertemu dengan Bapak Alex Nurdin. Kita akan memberikan kesempatan apabila calon-calon yang lain, 4 calon berikutnya juga berkenan untuk datang di Berita Satu, kita akan melakukan hal yang sama. Namun demikian, kita masih bersama dengan Pak Ahok dan kita akan membicarakan di segmen ini, terakhir ini, harapan maupun mungkin beberapa hal yang agak sedikit kuantitatif mengenai atau angka-angka mengenai bagaimana sebetulnya menjalankan kota Jakarta. Tapi sebelumnya, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Pak Ahok. Semangat betul Pak Ahok ini? Ya, semangat. Karena jujur saja, DKI ini kan barometer seluruh Indonesia. Kami juga mempunyai... Pak Ahoknya semangat? Ya, karena saya menganggap ini sebuah kesempatan untuk mengabdikan diri untuk negara ini. Saya katakan ini reformasi jilid 2. Kalau kami berhasil lakukan ini, maka keindonesiaan kita tuh boleh dikatakan 3/4 bisa kita selesaikan. Rakyat di seluruh Indonesia akan menuntut, mulai sadar bahwa kami membutuhkan pemimpin seperti Jokowi dan Ahok. Kita membutuhkan pemimpin yang jujur, yang bersih, yang melayani. Dan semangat. Ya, dan rakyat juga akan mengatakan, kalau Anda jujur tidak punya uang, Anda tetap akan ada partai politik yang mau mencalonkan Anda. Selama ini kan mereka berpikir kalau tidak ada uang, Anda jujur tidak ada gunanya. Kalau tidak ada uang, tidak ada partai yang mau mencalonkan Anda. Mau tanya sebentar, sebelum kita masuk ke dalam Pak Ahok, berapa sih kira-kira Pak Ahok ini biaya kampanye Pak Jokowi dan Pak Ahok? Menurut anggaran atau perkiraan? Ada 1 miliar rupiah lebih? Oh, lebih. Kalau menurut 10 miliar? Saya kira lebih. Kalau 100 dari saksi, miliar? Saya kira tidak sampai. 75 miliar? Saya kira juga tidak sampai. Dari mana dapatnya? Nah, kami sudah membuat rekening di bank, BCA dan Mandiri. BCA mungkin minggu depan baru agak terlambat tanda tangan. Kalau seluruh Indonesia, orang yang melihat perubahan transformasi Indonesia, kita mulai dari DKI. Sebuah reformasi jilid 2 ini. Ada 2 juta orang nyumbang 50.000 saja, kita akan dapatkan 100 miliar. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi kami sudah memasang badan kami untuk lakukan ini. Kami telah membuktikan karakter kami teruji, kita jadi pejabat, kami bisa mengatakan kami bersih. Harta kami, biaya hidup kami, dan pajak yang kami bayar ini sesuai. Orang bisa tahu kami naik mobil apa, tinggal di rumah seperti apa, kondisi kami seperti apa. Nah, kalau mereka mau melakukan ikut ambil bagian, melakukan transformasi atau reformasi jilid 2 ini, supaya 2014 persoalan kita betul-betul tidak berkotak-kotik lagi soal fondasi, mereka sumbang 50.000 atau 100.000 tidak ada artinya gitu. Apakah Pak Ahok nanti kira-kira yang 75 miliar atau 100 miliar ada pembukuan yang transparan? Kami akan taruh di website. Sama seperti saya lakukan ketika saya di DPR RI. Semua penghasilan saya taruh di website. Termasuk sumbangan-sumbangan itu di website. Orang bisa lihat ini uang masuk berapa, kami keluarkan berapa. Dan kami juga tidak ambil bagian di situ. Nah, termasuk gaji saya di DPR dari dulu saya selalu bisa dilihat di website saya yang ahok.org itu. Baik. Kembali ke kota Jakarta. Ada pada waktu jedah lagi Pak Ahok mengatakan, saya ingin sampaikan hal-hal yang warnanya kuantitatif atau berbau kuantitatif. Apa kira-kira? Nah, bisa kita katakan, kita untuk pembangunan MRT dari Jepang mengatakan 16 triliun. Kalau kita hemat semua anggaran, kita anggap 10% dari 40T, kita punya 4 triliun. Kalau kita nego ulang dengan yang lebih terbuka, dengan perusahaan yang lain, mungkin hanya 12 triliun. Kita 3 tahun bisa biayain sendiri MRT. Bentar. Pak Ahok mengatakan mau renegosiasi lagi, proses lagi, berapa tahun tuh? Sangat cepat. Kalau selama kita bisa membayar, namanya semua negara tentu mau membantu. Apa yang kita bicara subway. Semua orang tertarik masuk selama itu business like. Lalu kita akan menggabungkan. Pinjam? Ya, nggak usah pinjam. Kita bisa hemat dari APBD kita untuk membayar. Nah, saya ambil contoh penghematan. Bukan, untuk 16 triliun itu uangnya dari? Kita kan tiap bertahap 4 tahun. Kita bisa hemat dari APBD pun bisa kita bangun. Jadi setiap tahun itu pembangunan 4 triliun dari APBD. Iya.
Tidak usah pinjam. Iya, kita malah bisa disatukan mereka menjadi sebuah perusahaan yang terintegrasi. Kita kerjasama dengan kereta api komuter Jabodetabek, kita ada busway, kita punya Jakarta Propertindo, dan divisi properti kereta api juga ada. Kita bisa bangun rumah-rumah kumuh tadi, rumah-rumah yang seperti Yayasan Seci bangun, hanya 2 juta per meter, 38 meter 76 juta. 10.000 unit hanya 760 miliar. Hibah sosial DKI saja bisa 895 miliar. Lalu untuk ngurusin taman di DKI sama pemakaman bisa 587 miliar. Nah, kenapa tidak diserahkan kepada swasta bahwa ini adalah misalnya Berita Satu TV dipelihara oleh Berita Satu TV oleh Bank Mandiri. Lalu busway hanya 540 unit. Kita tidak bisa pengadaan. Kita bisa kan koridor 1, koridor 2 dipegang oleh Jarum. Jadi seluruh busway itu disumbang oleh Jarum. Rokok? Iya. Nggak apa-apa ya? Kan kita melarang rokok, cuma iklan rokok kan tidak apa-apa, hanya tulis Jarum. Atau Bank Mandiri mau nyumbang, Ada atau perusahaan kontroversi? tambang mau nyumbang. Saya kira tidak ada kontroversi selama kita tegas mengatakan Anda tidak boleh rokok di tempat umum, tidak boleh merokok di dalam bus. Itu harus jelas. Nah, apalagi saya juga... Tapi kita iklankan, ini jalan Iya. adalah milik Jarum. Ya, jadi Itu kita nggak bisa jadi masalah ya? sampai hari ini DKI tidak berani membuat sebuah SPM, sebuah sistem pelayanan minimum, standar pelayanan minimum itu berapa, nggak berani. Padahal dalam konsultan mengatakan tiap 3 menit harus ada satu Transjakarta yang lewat. Karena biasanya nggak cukup. Nah, kita kan bisa dengan sistem iklan. Orang pasang iklan di billboard 1 miliar tidak cukup 1 tahun. Tapi kalau dia yang buat pengadaan, kita mungkin kalau karoserinya cepat dalam 2 tahun selesai semua. Saya berani bikin SPM busway itu tiap 3 menit. Dan orang akan mulai pindah. Nah, termasuk kami sedang mengkaji keuangan, bagaimana mengatasi motor. Karena semua jalur lambat, semua tempat tujuan itu ada di jalur lambat. Sementara hari ini orang naik motor lebih murah, lebih cepat daripada naik bus. Kenapa tidak bikin bus dengan karcis terusan? Orang bayar 60.000, dia bebas naik bus yang non AC. Atau mungkin kita gratiskan kalau kita gabungkan. Jadi izin-izin trayek kita hargai sebagai saham, sebagai goodwill. Kalau ini satu terintegrasi, Bangkok kalau nggak salah, dia go public bisa dapat $7 miliar. Kalau seperti DKI, $10 miliar merem kita bisa dapat duit. Lalu propertinya kereta api, siapa yang mau bangun yang bagus di samping rel kereta? Nah, kita bangunkan untuk orang yang tidak mampu, yang sewa. Lalu dia kehilangan propertinya. Saya tawarkan Jakpro. Saya punya Jakarta Propertindo. Ya, Anda bisa masuk saham. Jasa Marga bisa kita tawarkan saham. Di antara celah-celah jalan tol Jagorawi, kita bisa bikin monorail. Atau kereta api MRT di atas permukaan. Sebuah perumahan. Nah, yang perlu dilakukan DKI itu apa? Dan penghematan ini, kita harus beli tanah-tanah di hulu sungai untuk jadikan waduk-waduk. Kita perlu bikinkan jadi kawasan hutan. Kita minta sama pemerintah, jadikan kawasan hutan bila perlu. Jadi itu tidak bisa diganggu lagi RT RW-nya. Sebuah waduk-waduk menggantikan situ-situ yang sudah rusak dan ditanam. Nah, kalau itu dilakukan, banjir bisa diatasi. Pak Ahok, luar biasa menurut hemat saya apa yang direncanakan oleh Pak Ahok dan Pak Jokowi tentunya ini tentunya satu suara ya, Iya. berdua. Waktu menjadi bupati menghadapi birokrasi seperti ini, Nah, mudah, gampang atau bisa? jujur saja, orang selalu meremehkan birokrasi. Birokrasi kita tuh pintar-pintar dan baik-baik. Ini persoalannya apa? Kalau tidak ada transparansi soal kenaikan pangkat, itu yang membuat mereka tuh kecewa. Di birokrasi itu banyak sekali orang baik-baik yang pintar-pintar ingin mengabdikan diri. Ini Bapak harus urusan dengan pemerintah pusat nih, banyak hal. Tidak. Kalau kita bicara birokrasi langsung kita, apalagi DKI. Di daerah kita lebih susah. Bukan, karena untuk pangkatnya tidak sampai. melaksanakan ini semua juga harus ada Betul, tentunya. koordinasi itulah keunggulan dari Mas Jokowi. Ini kan bicara rekam jejak. Kami dengan Muspida bagaimana, kami dengan kementerian bagaimana. Ini butuh seorang yang punya kerendahan hati untuk datang kepada Pejabat, birokrat. Jangan merasa saya gubernur, saya tidak mau peduli kepada dirjen. Yang mengerti kan dirjen. Kalaupun dipanggil gubernur, kalau lagi ada urusan yang lain ya nggak datang lah ya. Ya, kita harus datang. Kita harus berani ketemu dirjen-dirjen itu untuk duduk Ya, bersama. kemarin Pak Jokowi itu diundang oleh gubernur katanya marah, padahal dia udah punya rencana panjang. Anyway, Pak Ahok, saya rasa 1 jam berjalan begitu cepat dan nggak tuntas pembicaraan kita. Ya, karena DKI ini bisa ngomong 10 jam, Pak. Kalau kita bicara Tapi tentang semoga programnya itu. pemirsa, bukan mereka pemilih tapi pemirsa mungkin,
paling tidak sudah mendapatkan satu gambaran mengenai Chung Wang-ji, Chung Wang-chie atau Pak Ahok, bagaimana jiwa pedagang tetap ya. Ya, Tidak kita boleh harus hilangkan. gunakan Harus kita harus gunakan sistem dagang memang. Tetapi sistem dagang yang bukan menuruti kehendak kita, tapi kita menuruti kehendak warga DKI. Itu baru sebagai wakil, sebagai dirut dari warga ya. Iya. Dirutnya Saya warga. ini jadi CEO-nya. CEO warga. Iya, mari kita harus transparan. Semua anggaran harus kita transparan supaya pemilik modal shareholder ini bisa tahu ini CEO ini perlu dibuang atau tidak gitu. Pertanyaan terakhir. Pak Alex Nurdin mengatakan begitu saya diangkat jadi gubernur, besoknya semua sekolah gratis. Itu kalau bicara sekolah gratis atau pendidikan gratis, DKI itu tidak aneh. Kami di daerah sudah lakukan dengan kartu. Kami bukan menjual janji lagi. Justru kalau DKI tidak lakukan 12 tahun gratis pendidikan dan kesehatan, kita justru aneh. Uangnya gitu banyak kemana gitu. Jadi bukan sesuatu janji yang luar biasa itu. Pak Ahok, terima kasih. Sukses di dalam kampanye. Dan semoga pertemuan kita ada maknanya. Dan kalau jadi wakil gubernur dan gubernur nanti kira-kira kalau kita minta waktu masih boleh ketemu. Ya, selama pas pasti datang. Ya, dan saya juga harap orang DKI mau tiap hari Rabu pakai baju kotak-kotak. Terserah kotak-kotak warna apa. Ini menunjukkan untuk maksudnya untuk perubahan menuju Jakarta baru. Jangan kalau terlalu Jumat kita batik, jangan terlalu pejabat birokrat dengan tanda pangkat dan bintang kerja dan semua. Tiap Rabu kita bikin baju kotak-kotak aja. Makasih Pak Ahok atas kedatangannya. Makasih. Pemirsa, transparansi anggaran dan visi misi yang jelas mungkin dan kemauan keras untuk mewujudkan impiannya membangun Jakarta, itulah yang kita dengar dari Pak Ahok barusan ini. Semoga saya Peter Gonta sampai bertemu di kesempatan yang berikutnya.